Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Berlian Aji Juan Saputra dari SMKN 1 Ngawi, kelas 11 TI 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat kewirausahaan. Pengertian hakikat kewirausahaan. Secara etimologis atau harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Wirausahawan adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Sedangkan pengertian kewirausahaan pada tahun 2000-an mengalami perkembangan makna menjadi kemampuan untuk melihat peluang dan mewujudkannya menjadi sebuah usaha. Sumber pendanaan dalam praktek kewirausahaan. A. Pendanaan dengan bootstrapping, yakni pendanaan mandiri. Pendanaan bootstrapping dibagi menjadi 7 jenis, yaitu 1. Crowdfunding. Crowdfunding merupakan penggalangan dana atau pengumpulan modal yang berasal dari jaringan sosial. Semakin luas jaringan sosial, seseorang semakin besar pula kemungkinan terkumpulnya modal. 2. Business partner. Business partner atau mitra bisnis dikenal dengan sebutan CO founder. Dalam mencari mitra bisnis tidak selalu soal uang, tapi juga bisa kerjasama yang menguntungkan dan keuntungan atau kerugian akan dibagi dua. 3. Strategic partner. Strategic partner tidak selalu dalam bentuk uang, tapi juga bisa sumber daya lain seperti bakat, keterampilan, pemasaran, dan lain-lain. 4. Future customer. Future customer adalah pembeli yang membeli produk meskipun produk itu belum jadi. Sistem ini sering kita kenal dengan istilah pre-order. Biasanya harga pre-order itu lebih murah. Namun di sini pembeli harus memberi uang muka sebagai bentuk tanda kesepakatan. Uang muka bisa sebagian dari harga total atau keseluruhan harga yang disepakati dibayar di muka. Dari uang muka inilah seorang pengusaha bisa menggunakannya sebagai modal. 5. Give it away for free. Kita sudah tidak asing dengan istilah give it away, hadiah atau bonus yang diberikan untuk mempromosikan produk tertentu. 6. Credit card. Pengusaha menggunakan fasilitas kartu kredit untuk mendanai usahanya. Tapi di sini pengusaha harus benar-benar paham sistem dari kartu kredit. Sebagai contoh, tidak adanya bunga sebelum 1 bulan jatuh tempo pembayaran. Jika tidak pandai mengatur keuangan, bukannya untung malah buntung. 7. Intern. Memulai usaha dengan merekrut karyawan magang. Hal ini dilakukan untuk menghemat dana. Jadi dana yang seharusnya digunakan untuk menggaji karyawan bisa dihemat untuk digunakan mengembangkan usaha. Masalahnya adalah kesabaran, karena sebagian besar karyawan magang adalah orang tanpa pengalaman, jadi harus sabar dalam melatih dan mendampingi. B. Pendanaan eksternal, yakni pendanaan dari pihak luar. Pendanaan eksternal sendiri dibagi menjadi 3, yaitu 1. Angel investor atau investor malaikat. Angel investor adalah salah satu investor individu atau pebisnis sukses yang menginvestasikan dana pribadinya ke dalam bisnis yang berpotensi menguntungkan. Angel investor tidak suka adanya publisitas atau dirahasiakan. Angel investor bisa turun langsung ataupun tidak dalam bisnis yang sudah diinvestasikannya. Dana yang diinvestasikan kurang dari $1 juta. Rata-rata mereka membidik bisnis startup atau bisnis tahap awal yang sudah mapan. 2. Venture kapitalis. Venture kapitalis adalah para investor profesional yang mengkhususkan diri dalam pendanaan dan membangun perusahaan baru yang inovatif. Venture kapitalis merupakan investasi jangka panjang, di mana para investor itu terlibat langsung dalam manajemen usaha yang telah mereka investasi. Dana yang diinvestasikan sebesar $1 juta lebih. Rata-rata mereka akan menginvestasikan ke usaha yang sudah mapan dan jarang sekali tertarik pada usaha jenis startup. 3. Pengelola investasi global. Pengelola investasi global adalah kumpulan dana yang terstruktur
yang dikumpulkan dari masyarakat dan diinvestasikan oleh manajer investasi. Namun di sini perlu kehati-hatian lebih bagi ke masyarakat dalam memberikan dana kepada manajer investasi. Harus bisa memilih manajer investasi yang sudah memiliki nama baik, pengalaman yang sudah diakui di negara yang bersangkutan. Jika salah memilih manajer investasi, maka uang yang telah diberikan akan hilang. Proses kewirausahaan: 1. Tahap memulai. 2. Tahap melaksanakan usaha. 3. Tahap mempertahankan usaha. 4. Tahap mengembangkan usaha. Jenis-jenis kewirausahaan: 1. Kewirausahaan bisnis kecil. 2. Usaha rintisan. 3. Usaha besar. 4. Kewirausahaan besar. Demikian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau materi kurang lengkap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.